Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah, sekaligus kita masih diberi nikmat yang sangat besar, yaitu kita masih bisa mengikuti puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Bulan puasa Ramadan dikatakan bulan yang mulia oleh seluruh umat Islam, bulan yang dikategorikan agung karena di dalamnya terdapat banyak rahmat yang dilimpahkan untuk umat Islam. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya ketika datangnya bulan Ramadan datang, semua pintu surga dibuka, pintu neraka semua ditutup dan setan dibelenggu di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa memiliki banyak adab dan tata krama, di mana ia tidak sempurna kecuali dengan mengerjakannya, dan tidak juga lengkap kecuali dengan menjalankannya. Adab-adab ini terbagi menjadi dua bagian. Adab-adab yang bersifat wajib yang harus dipelihara dan dijaga oleh orang yang berpuasa, dan adab-adab yang bersifat sunnah yang juga harus dipelihara dan dijaga olehnya. Adab-adab yang bersifat wajib antara lain yang pertama adalah orang yang berpuasa harus menghindari yang namanya kedustaan, karena hal itu termasuk amal yang haram dilakukan pada setiap saat, dan pada waktu puasa itu jelas lebih diharamkan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, maka dusta itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu menggiring ke neraka. Dan seorang itu masih akan terus berdusta dan terus berdusta, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Yang kedua, hendaklah orang yang sedang berpuasa menghindari yang namanya ghibah, yakni seseorang muslim yang menyebutkan apa-apa yang tidak disukai dari saudaranya ketika saudaranya tidak bersamanya, baik yang disebutkannya itu apa yang tidak disukai dan penampilan atau akhlaknya, maupun yang disebutkannya itu ia memang benar adanya maupun tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, dan janganlah sebagian kalian mengguncing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Wajib yang ketiga adalah hendaknya orang yang sedang berpuasa juga menghindari yang namanya namimah atau mengadu domba, yakni tindakan seorang muslim menyampaikan ungkapan ke seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan antara keduanya. Perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar, karena ia dapat merusak individu dan juga masyarakat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Yang keempat adalah, hendaklah orang yang berpuasa juga menghindari yang namanya tipu muslihat dan kecurangan dalam segala bentuk muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa maupun produksi, serta dalam sebuah selebaran dan pemberitaan. Sebab tipu muslihat itu termasuk perbuatan dosa besar, karena ia merupakan penipuan sekaligus penanaman benih fitnah dan perpecahan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menipu kami berarti dia bukan dari golongan kami. Yang kelima adalah hendaklah orang yang berpuasa juga menghindari kesaksian palsu, karena hal itu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan puasa. Adapun adab-adab yang bersifat sunnah antara lain adalah, satu, mengakhiri sahur. Sahur berarti makan di akhir malam. Disebut sahur karena ia dilakukan pada waktu sahur. Rasulullah SAW sendiri telah memerintahkan untuk makan sahur, di mana beliau SAW bersabda yang artinya, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan.
Hendaklah seseorang berniat mengikuti perintah Rasulullah SAW dengan sahurnya itu, sekaligus memperkuat puasanya agar sahur yang dilakukannya itu bisa menjadi ibadah. Dan hendaklah ia mengakhiri sahur selama tidak khawatir terhadap terbit fajar, karena Nabi SAW biasa melakukan hal tersebut. Sunnah yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka puasa jika matahari sudah benar-benar terbenam, dengan melihatnya langsung atau dengan memperkirakan hal tersebut, atau dengan terdengarnya azan merupakan berita yang paling dapat dipercaya. Sunnah yang ketiga adalah menjaga lisan dan kata-kata yang tidak bermanfaat. Orang-orang yang berpuasa harus menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak bermanfaat, karena lisan merupakan sumber dari banyaknya dosa. Orang-orang mukmin sebenarnya adalah orang yang selalu menghindari pembicaraan yang tidak berarti dan senantiasa menghiasi diri dengan adab-adab Islam dalam ucapan mereka. Orang yang berpuasa harus mempuasakannya juga anggota tubuhnya dari segala macam perbuatan dosa, lisannya dari dusta, kata-kata keji dan sumpah palsu, serta kata-kata yang tidak berarti. Yang keempat adalah ghaddul basar atau menundukkan pandangan. Orang yang berpuasa haruslah menundukkan pandangannya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena sebagaimana anggota tubuh lainnya, mata juga mempunyai hak puasa. Dan puasa mata adalah dengan menundukkan dari hal-hal yang haram. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ada juga adab-adab sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, berzikir, berdoa, menambahkan sholat-sholat sunnah, sodakoh, serta bersyukur telah diberi kesehatan, terutama kesehatan bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Kedua, mengingat semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, di mana dia telah memperkenankan pada hambanya untuk menjalankan ibadah puasa, serta memberikan kemudahan dalam menunaikannya. Intinya puasa dengan mengimani ikhlas, karena Allah Ta'ala dalam berniat. Kedua, mengharapkan pahala, artinya puasa kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi ada berpuasa yaitu menjaga anggota badan dari sifat tercela, berdusta, berguncing, mengadu domba, marah-marah, penglihatannya, pendengarannya, dan lisannya dijaga, makanannya yang halal, mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka, memperbanyak sedekah agar puasa kita sempurna mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Demikianlah sebagian dari adab puasa yang bersifat wajib dan sunnah yang harus dipegang dan dijadikan hiasan oleh orang-orang yang berpuasa agar dia bisa benar-benar beruntung pada hari di mana sebagian orang yang beruntung dan sebagaimana lainnya mengalami kerugian. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Amin amin ya robbal alamin. Sekian uraian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.